Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan presentasi dari jurnal nomor 4, yaitu Regeneration of Thermal Wound on Skin Muscipulus After the Switch in the YAG Laser Irradiation for Cancer Therapy Candidate. Eh, Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Raffi Tegas, NIM akhir 082, dan teman saya, Reza Nurul, NIM belakang 020. Jadi, eh, penelitian ini dilakukan untuk mengaji bagaimana kulit tikus itu mengalami kerusakan dan proses penyembuhannya sendiri setelah diberi paparan laser Q-switch NDYAG yang nantinya akan dibandingkan dengan pemanasan konvensional, yaitu dengan media hair dryer, dan dilihat perbedaan dari kerusakannya, mekanisme lukanya, dan kecepatan dari regenerasi itu sendiri. Dan ini penting untuk mengevaluasi potensi penggunaan laser dalam dermatologi dan aplikasinya pada terapi kanker kulit. Untuk metodenya, penelitian ini fokus pada produksi image dan ada sedikit pengolahan image-nya dengan produksi analisis secara lasernya itu menggunakan burn paper yang ditembakkan laser untuk memvisualisasikan diameter spotnya. Lalu, citra dari burn paper tadi dipindai menggunakan HP scanjet dan analisisnya menggunakan matrox inspector dengan kalibrasinya piksel cm dan profiling RGB untuk menentukan diameter laser spot dengan perhitungan energi density. Lalu citra histologinya menggunakan jaringan kulit yang diambil pada hari-hari tertentu, yaitu pada 0 hari, terus hari ke-1, hari ketiga, dan hari kelima. Untuk pewarnaannya sendiri menggunakan H dan E atau hematoxylin eosin yang umum digunakan untuk jaringan makhluk hidup, dan diamati menggunakan mikroskop untuk melihat proses-prosesnya, yaitu reepitelisasi, angiogenesis, dan distribusi kolagen ketika eh, regenerasinya. Peran pengolahan citra digital sendiri dalam penelitian ini yaitu seperti image acquisition, yaitu ketika scanning burn paper dan pengambilan citra histologinya, calibration atau kalibrasi, mengonversi piksel ke satuan fisik menggunakan matriks inspektor, dan lalu ada analisis intensitasnya untuk membaca profil RGB dan menentukan batas burn spot, measurement atau pengukuran diameter lasernya, ketebalan epitel, dan hingga area luka. Lalu ada interpretasi citra untuk menganalisis pola histologi seperti epitel baru, pembuluh darah, dan kolagen. Oke, maaf. Baik, di sini hasil penelitiannya. Di sini ada dua hasil penelitian. Yang pertama menggunakan laser Q-switch NDYAG, di mana hasilnya menimbulkan ablasi lubang hingga hipodermis dengan kedalaman kurang lebih 420 mikrometer. Selanjutnya terjadi pemecahan optik, plasma, dan koagulasi kolagen. Kemudian hasil dari regenerasinya itu cepat, di mana hari pertama mulai reepitilasi, hari ketiga skap terlepas, dan hari kelima penyembuhan lengkap. Kemudian untuk hasil pemanasan konvensional, hasilnya adalah menimbulkan nekrosis koagulatif dengan tampak pignosis dan reepitelasi,
epitelisasi lambat dan belum sempurna pada hari kelima, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laser memiliki regenerasi lebih cepat dan kerusakan lebih terfokus. Selanjutnya adalah arah pengembangan penelitian, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa laser Q-switch NDYAG memiliki potensi besar dalam aplikasi dermatologi seperti melasma, nevus ota, dan penghilangan tato. Hal ini diakibatkan karena laser mampu menghasilkan kerusakan jaringan yang terfokus dan terkontrol. Selain itu, laser ini juga dapat dikembangkan sebagai kandidat terapi kanker kulit karena pada dosis tertentu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan yang tidak mengalami regenerasi. Jadi dengan demikian, hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut mendukung penggunaan laser pada berbagai aplikasi medis berbasis kerusakan selektif jaringan. Selanjutnya adalah dataset dari penelitian jurnal yang kami analisis, yaitu datasetnya mencakup yang pertama citra burn paper dari beberapa tembakan laser untuk menghitung diameter beam, kurang lebih 0,41 cm dan luas spot. Selanjutnya, citra histologi HNE dari tiga kelompok. Tiga kelompok ini adalah kontrol, laser, dan heating. Kemudian pada hari ke-0, 1, 3, dan 5 yang merupakan total puluhan citra jaringan. Setiap sampel terdiri dari beberapa irisan mikrotom. Selanjutnya ada data kuantitatif laser. Data ini meliputi energi per pulse, energi density, jumlah pulse, dan durasi. Kemudian data suhu heating dengan 60-61 derajat Celcius diukur menggunakan sensor LM35 dan dataset skor morfologi untuk tiga parameter yaitu reepitelisasi dengan skor 0 sampai 3, angiogenesis dengan skor 1 sampai 3 dan distribusi kolagen dengan skor 1 sampai 5. Selanjutnya, analisis dari penelitian ini. Kelompok kami menganalisis bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi analisis citra dan data kuantitatif untuk memahami regenerasi kulit tikus, di mana analisis citra burn paper digunakan untuk memastikan laser menghasilkan energi yang konsisten melalui pengukuran diameter spot. Kemudian citra HNE memberikan gambaran jelas tentang pola regenerasi seperti pembentukan epitel baru, pembuluh darah baru, dan distribusi kolagen. Kemudian data histologi untuk perlakuan heating dianalisis secara statistik menggunakan Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney, sementara data laser diamati secara deskriptif. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa laser Q-switch NDYAG memberikan regenerasi lebih cepat dibandingkan pemanasan konvensional. Hal ini mengakibatkan bahwa laser tersebut berpotensi untuk aplikasi terapi dermatologi dan kanker kulit. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.